Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Dan tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat berharga yang tidak boleh kemudian kita sia-siakan. Kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan termasuk bulan kebaikan, bulan yang penuh barokah, termasuk dalam musim ibadah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan kasih sayangnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan musim-musim itu ada di sana yang diistimewakan, musim ibadah. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan sebagian tempat yang apabila seseorang kemudian berkesempatan untuk sholat di tempat tersebut atau beribadah di tempat tersebut, pahalanya dilipat gandakan. Seperti misalkan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan dilipat gandakan 100.000 kali lipat daripada misalkan di masjid-masjid yang lain. Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk sholat di sana 2 rakaat, anggap tahiyatul masjid, itu pahalanya jauh lebih besar menurutnya daripada sholat di masjid ini, Masjid Al-Istiqomah. Itu karena keistimewaan tempat tadi. Demikian pula bulan Ramadan. Seseorang berada di bulan Ramadan, kemudian dia bisa beribadah dengan baik, itu pahalanya dilipat gandakan dengan ibadah yang sama, namun dikerjakan di luar bulan Ramadan. Tentunya itu pilihan Allah Subhanahu wa taala dan ada sebabnya. Ada sebabnya. Kalau Masjidil Haram misalkan, kenapa kok dilipat gandakan pahalanya di sana, memiliki keistimewaan? Kok tidak di Indonesia saja? Karena ada sejarahnya. Ada sejarahnya, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rumah yang pertama kali dibangun, rumah Allah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim, dibantu oleh anaknya Nabi Ismail dengan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga dilipat gandakan. Begitu pula masjid-masjid yang lain, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa,
oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang istimewa. Dilipat gandakan orang yang beribadah di bulan Ramadan. Di antara keistimewaannya, Allah pilih bulan ini sebagai bulan pelaksanaan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Rukun Islam yang keempat, yakni as-shaum, puasa, itu Allah pilih dilaksanakan di bulan Ramadan. Padahal bulannya ada 12, bulan Hijriah, dari bulan Al-Muharram sampai Dzulhijjah. Allah pilih bulan Ramadan untuk pelaksanaan tadi rukun Islam yang keempat, puasa. Dan sekian banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Allah pilih bulan Ramadan pertama kali Al-Quran diturunkan. Sebagaimana yang sering kita dengar ketika kemudian bulan Ramadan ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Disebutkan langsung di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan namanya, bulan Ramadan. Haji misalkan Dzulhijjah, bulannya nggak disebutkan namanya dalam Al-Quran, ya. Atau bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan disebutkan nama Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu Allah memilihnya, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan dari makhluknya, enggak ada. Yang Allah pilih tentunya memiliki keistimewaan. Tidak mungkin yang Allah pilih kemudian tidak memiliki keistimewaan. Contoh manusia saja, Allah pilih menjadi pembawa risalahnya, pembawa Islam misalkan. Allah pilih manusia terbaik, bukan manusia sembarangan, kaleng-kaleng, bukan. Manusia terbaik Allah pilih, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah pilih pula sahabatnya, manusia-manusia terbaik pula saat itu. Jadi bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa bukan tanpa alasan, bukan tanpa alasan. Tidak boleh kemudian kita menggugat. Kenapa kok puasa dikerjakan di bulan Ramadan? Enggak dikerjakan di bulan misalkan Rabiul Awal saja, atau di bulan yang lain yang durasi siangnya itu pendek, kan lebih meringankan. Tidak boleh menggugat. Sebagaimana ada orang menggugat kemudian haji, kok haji di Dzulhijjah? Dzulhijjah itu masih panas, kenapa nggak di Rabiul Awal saja? Rabiul Awal itu kan dari bahasanya Rabi', itu kan musim semi. Rabi', yang namanya musim semi kan sejuk, ya. Kalau jenengan misalkan pernah ke negara yang memiliki 4 musim, itu musim yang paling enak itu musim semi, ya. Bunga-bunga lagi mulai tumbuh, suasana juga sejuk begitu. Tapi tidak boleh kemudian menggugat, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan yang tadi pilihan. Dan orang yang mendapati bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang besar, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian disia-siakan. Jangan. Ketika seseorang kemudian bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, maksimal ibadahnya, enggak seperti di bulan-bulan yang lain, maka dia telah mendapatkan anugerah yang paling besar.
bisa memanfaatkan bulan Ramadan tadi. Namun sebaliknya, ketika tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, melalaikannya seperti hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain, maka ini merugi. Manusia itu ada dua jenis. Manusia ada dua jenis. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 223 dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Semua manusia tanpa terkecuali, semua manusia, dia itu sejatinya seperti orang yang berangkat di pagi hari, kemudian berjualan, menjual dirinya. Maka ada tipe orang, ada dua tipe orang. Yang pertama adalah mu'tiquha, dia membebaskan dirinya dari siksaan api neraka. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, al-mubiquha, orang yang justru malah menjerumuskan dirinya ke dalam siksaan api neraka. Gak ada yang ketiga. Bisa jadi dia beramal di dunia, dia berusaha di dunia, kemudian dengan itu, dengan sebab amalan dia terbebas dari siksaan api neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, dia berusaha, beramal, melakukan aktivitas, namun malah justru menjerumuskan dia dengan sebab amalan tadi ke dalam siksaan api neraka. Nah, tentunya kita mengevaluasi diri kita. Kita ini sebenarnya dalam beraktivitas dalam sehari-hari termasuk orang yang mana? Termasuk tipe orang yang mana? Apakah aktivitas kita termasuk tipe orang yang mu'tiquha, yang membebaskan dirinya dari siksaan api neraka? Tentunya dengan amal-amalan, dengan ibadah-ibadah. Atau justru malah yang tipe kedua, yaitu yang mubiquha, yang menjerumuskan dirinya ke dalam siksaan api neraka. Nah, ini kita masing-masing mengevaluasi diri kita. Tidak perlu kemudian melihat orang lain, kalau itu kayaknya yang mubiquha, kalau itu kayaknya yang mubiquha. Ya, sekarang diri kita sendiri, dilihat. Maka sangat beruntung ketika seseorang kemudian memperhatikan dirinya, sangat beruntung. Memperhatikan dirinya, mengekang dirinya, tidak mengikuti hawa nafsunya, kemudian berusaha untuk mensucikan jiwanya. Itu adalah orang yang beruntung. Namun kalau tidak, membiarkan dirinya menuruti setiap apa yang diinginkan hawa nafsunya, tidak berusaha dikekang hawa nafsunya begitu. Pokoknya yang dia inginkan kerjakan. Apa yang dia kemudian terlintas di benaknya kerjakan, tanpa kemudian dipertimbangkan ini membawa manfaat atau membawa mudarat dalam kehidupan dunia atau akhiratnya. Ini orang yang merugi. Ada dua pilihan. Sebagaimana disebutkan pula dalam Al-Quran,
Surat As-Sams ayat yang ke-7 sampai 9 terkait dua pilihan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." 10-nya, qad khaba man dassaha. Allah SWT berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha," demi jiwa yang menyempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa tadi, memberikan penjelasan, memberikan keterangan kepada masing-masing individu tadi. Terkait apa? Terkait fujuraha wa taqwaha. Terkait ini jalan kefajiran, ini jalan keburukan, ini jalan yang membawa mudarat, dan ini adalah jalan ketakwaan yang mendatangkan manfaat. Dijelaskan, mendapatkan materi tentunya, apakah melalui pengajian, ini ibadah yang baik kemudian dikerjakan. Ini perkara yang tidak boleh dilakukan, membawa mudarat. Manfaatnya tadi kembali kepada dirinya sendiri. Manfaatnya tadi, maka qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya itu maksudnya adalah membersihkan jiwanya dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Tahharuha minal ma'asi wa minal dzunub wa kammalaha bitta'ati wal hasanat. Mensucikan jiwanya tadi dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa, kemudian menyempurnakan jiwa tadi dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Beruntung yang seperti itu. Telah paham, oh ini perkara maksiat, oh ini tidak boleh, tinggalkan. Kemudian, oh ini ibadah yang harus dikerjakan, ini ibadah yang harus seseorang menjadi prioritas. Misalkan contoh di bulan Ramadan, ini ibadah yang prioritas, kemudian dikerjakan. Itu adalah orang yang zakkah, yang mensucikan jiwanya tadi. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat merugi orang yang mengotori jiwanya tadi. Tentunya mengotori jiwanya dengan dosa-dosa, maksiat-maksiat, perbuatan-perbuatan buruk. Membiarkan jiwa tadi ahmalah tarokaha maturid, membiarkannya melepas jiwa tadi sesuai apa yang dijadikan jiwa tadi. Masing-masing kita ini memiliki jiwa, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ammaratun bisu, sifat jiwa tadi terus memerintahkan perkara yang buruk jiwa tadi. Maka setiap bisikan yang ada pada diri kita, jangan kemudian itu semuanya diambil sebagai hal yang positif. Oh, saya terbesit dalam diri saya, kerjakan ini ide yang cemerlang. Harus semuanya dikembalikan, ini menyelisih syariat atau mencocoki syariat. Jangan setiap yang ada dalam bersitan kita kemudian kita turuti.
Karena tadi di dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Ketika tidak dikendalikan, dikekang begitu, dibiarkan begitu saja, dia akan menuntun pemiliknya pada kerugian. Semua tadi perbuatan baik, perbuatan buruk, itu manfaatnya, mudaratnya kembali kepada pelakunya, kembali pada pelakunya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Fussilat 146. Man 'amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, manfaatnya kembali kepada dirinya. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka dampak mudaratnya, dampak negatifnya kembali menimpa dirinya. Allah tidak menzalimi hambanya. Kok kenapa orang itu disiksa? Mesti kalau ditilik ulang ada kemaksiatan yang dikerjakan. Sudah diberi rezeki dengan sekian banyak rezeki, nikmat yang banyak, kalau dihitung la tuhsuha, tidak mampu dihitung. Dia berjalan saja di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dia nafas saja ngambil oksigen gratis dari Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu bayar. Allah melarang sesuatu, dia malah kerjakan. Allah memerintahkan sesuatu, dia malah tinggalkan. Maka bukan kezaliman dari Allah kemudian ketika orang tadi mendapatkan siksaan. Itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk mendapatkan keburukan, yang baik mendapatkan dampak baik perbuatannya. Jadi di bulan Ramadan kesempatan mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Terlebih banyak faktor-faktor pendukung, faktor-faktor pendukung. Yang lain mengerjakannya banyak begitu. Kemudian pula kemaksiatan diminimalisir. Karena ketika bulan Ramadan datang, futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun niran wa suffidatis syayatin. Pintu-pintu jannah dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian seton-seton dibelenggu. Banyak sekali pendukungnya untuk seseorang kemudian bisa mengerjakan kebaikan. Maka kesempatan 30 hari atau 29 hari untuk merubah kebiasaan. Harusnya 30 hari atau 29 hari itu sudah cukup, kemudian menjadi kebiasaan baru, harusnya seperti itu. Karena orang itu bisa merubah kebiasaannya apabila rutinitasnya dikerjakan dalam sekian hari begitu. Disebutkan dalam penelitian demikian. Dia mengatakan 21 hari, sampai sebulan. Harusnya seperti itu. Namun ketika di bulan Ramadan saja tidak bisa memanfaatkannya, bagaimana kemudian di luar Ramadan? Nah, kita ketika kemudian mengetahui adanya bulan Ramadan ini untuk merubah kebiasaan kita menjadi yang lebih baik, maka kita harus bersemangat dalam mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Karena orang tadi ada dua pilihan. Apakah orangnya tadi menjerumuskan dirinya pada siksaan atau membebaskan dirinya dari siksaan.
lain juga Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran surah Nazi'ah, fa'amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dua tipe orang nanti di akhirat, dua jenis orang nanti di akhirat dalam ayat tadi disebutkan. Fa'amma man tagha, ini jenis yang pertama. Wa atharul hayatad dunya, adapun orang yang melampaui batas, mengerjakan maksiat-maksiat, dosa-dosa besar. Maksiat itu bisa jadi mengerjakan keharaman, ini haram menurut Islam, dia kerjakan. Atau ini kewajiban yang harus dikerjakan, kemudian dia tinggalkan, itu maksiat. Jadi jangan kemudian maksiat ini tergambar pada diri kita hanya orang yang mencuri saja, atau orang yang meminum minuman keras saja. Tidak. Orang yang meninggalkan kewajiban itu termasuk pelaku dosa besar. Wa atharul hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Bagaimana itu bentuk mementingkan kehidupan dunia? Diterangkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala, yaitu orang yang sa'yuhu laha, orang yang usahanya itu hanya mengejar dunia. Wa waqtuhu mustaghriqan fi hududiha wa syahawatiha, dan waktunya tadi dihabiskan untuk mendapatkan bagian-bagian dunia tadi, untuk mengikuti keinginan-keinginan dunia tadi, sahabat-sahabatnya tadi. Wa nasyal akhirah wa tarakal amal laha, sehingga dia melupakan akhirat, kemudian meninggalkan amalan untuk mendapatkan akhirat. Ini orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Jadi prioritasnya itu adalah dunia. Prioritasnya dia bahagia, senang karena dunia. Dia tertawa, menangis karena dunia. Ukurannya itu, dia merasa sukses, dia merasa gagal karena dunia. Ini orang yang lebih mementingkan dunia. Maka yang seperti ini, fa innal jahima hiya ma'wa, neraka jahim itu menjadi tempat tinggalnya. Nah, itu jangan sampai jadi orang tipe yang pertama ini, jangan. Tipe yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, orang yang takut dengan kebesaran Allah, ini nanti di akhirat akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terjemahan, tanpa penerjemah, dihisab semua amalan-amalannya. Takut dia dengan seperti itu, nanti saya akan mengalami seperti itu. Sehingga rasa takut tadi mendorong dia untuk beramal, mendorong dia untuk meninggalkan maksiat, nanti akan dihisab. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan di dunia dia menahan jiwanya dari menuruti hawa nafsunya. Enggak setiap apa yang diinginkan dituruti, enggak setiap apa yang dia terbesit dalam benaknya dituruti, tidak. Dipertimbangkan, ini maslahat atau mudarat, ini ibadah apa maksiat. Orang yang seperti ini, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua pilihan tadi.
Di kesempatan bulan Ramadan kita mengevaluasi diri kita, harus berusaha menjadi tipe orang yang terbaik. Jangan kemudian di dunia punya prinsip, lah kesempatan hidup sekali, dipuas-puasin. Jangan. Semua itu ada resikonya. Semua ada resikonya. Kita harus takut dengan siksaan api neraka, karena nanti di akhirat Allah akan tampakkan itu. Wa burrizatil jahim liman yara. Neraka jahim yang menjadi tempat tipe orang yang melampaui batas tadi diperlihatkan untuk orang yang melihatnya. Kita kalau di dunia itu kan belum melihat langsung neraka itu apinya kayak apa, belum lihat langsung. Nanti di akhirat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gambaran, Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan hadis-hadis yang lain, perbandingan neraka, api neraka dengan api dunia. Beliau menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia ini satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Satu bagiannya di dunia kita lihat, 70 bagiannya di neraka jahanam. Meskipun banyak riwayat ada yang mengatakan dalam riwayat tadi tambahan satu, atau buat Ahmad itu mi'ah juz'an 100 bagian. Ini menunjukkan mubalaghah, artinya sangat dahsyat api neraka jahanam. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sangat dahsyat. Api di dunia saja, kata para sahabat, ya Rasulullah, ingkar makafiyah. Ya Rasulullah, kalau api dunia saja itu sudah cukup untuk menyiksa orang. Api dunia cukup menyiksa orang. Jangankan api yang membara itu, menyala-nyala begitu, ketetesan air lilin udah panas. Ketetesan air lilin udah panas terasa. Yang kena jari, yang demam seluruh badan. Nah, disebutkan dalam hadis bahwasanya api neraka itu warnanya hitam. Warnanya hitam api neraka itu, bukan merah kayak di api kita gitu, atau biru gitu kayak apinya gas. Bukan. Apinya warnanya hitam. Nabi SAW pernah menyatakan, tahsabuna anna nar jahannam misla narikum hadhihi. Kalian kira api neraka jahanam itu seperti api kalian di dunia ini, warnanya merah. Hiya asadu sawadan minal qar. Api neraka itu lebih hitam pekat daripada alkohol. Alkohol itu buat apa namanya, jalan itu, aspal, lebih gelap. Apa ada api yang warnanya hitam? Justru yang semakin hitam itu semakin panas. Kalau pengen tahu api hitam, apinya panas, ya mungkin kita bisa jalan ke utara itu 2 jam. Di sana ada namanya kawah apa, Loh Tidang itu ya. Ada yang sudah pernah sana?
Sungai Lohidan, kebutuh ke sana ya, malah ingat ke sana malah. Dan kebutuh. Malah ingatnya ke situ, ke utara, ke selatan. Ada di kawah Sekidang. Apa namanya apinya itu merah-merah, bulat-bulat begitu? Enggak, cuma asap. Warnanya pun nggak hitam, abu-abu, ya kan? Warnanya abu-abu. Nggak tahu kalau sekarang udah lama sih. Itu kalau nyoba-nyoba ke situ masuk, nggak balik. Jajalah panasnya kayak apa? Jadi anak aku sih warnanya hitam ini panas banget. Nggak balik. Nyoba masuk ke situ. Itu apa namanya? Api di dunia yang masih bisa kita lihat itu. Api di neraka luar biasa. Tidak bisa tergambarkan kayak apa. Harusnya dengan seperti itu mendorong kita untuk ya, jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang disiksa di api neraka. Jangan sampai orang yang sudah terlanjur masuk neraka diceritakan dalam Al-Quran alasannya kenapa kok bisa masuk ke neraka. Karena dua alasan, nggak banyak-banyak alasannya, dua alasan. Mereka mengatakan api neraka itu dalam Al-Mulk ayat 10 ketika ditanya apakah belum ada pemberi peringatan datang kepada kalian sehingga kalian itu masuk dalam sa'ir api neraka. Mereka mengatakan sudah datang pada kami, namun tidak dipedulikan. Dan ujungnya mereka mengatakan penyesalannya, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kita itu nasma'u, dulu kita itu mendengar ada pemberi peringatan, pengajian atau melalui media-media yang ada begitu ya, bisa diakses terkait apa namanya kajian-kajian gitu. Mendengarnya, namun mendengar di sini bukan semata-mata mendengar, gitu kan? Nasma'u sama'a qabulin, mendengar yang pendengaran dengan ketaatan gitu. Terima, mendengar kemudian diterima. Oh iya, berarti saya harus seperti ini. Kemudian naqilu, kalau dulu kita itu berakal, memahami, mencernanya. Nah tadi mencerna bukan semata-mata mencerna, tapi mencerna dengan pemahaman yang baik kemudian diamalkan. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita itu bukan termasuk apa namanya penduduk neraka sa'ir. Jadi dua alasannya penyesalan mereka itu, nasma' au naqil. Maka sebelum penyesalan itu ada, dan ketika itu penyesalan tidak bermanfaat, maka kesempatan kita masih ada ruh di kandung badan, masih bisa hidup. Evaluasi apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dipersiapkan sebelum kemudian penyesalan itu sudah tidak ada artinya, tidak bermanfaat. Penyesalan tidak bermanfaat ketika apa? Ketika ruh sudah berpisah dari badan. Ruh berpisah dari badan, dia menyesal, maka tidak berguna penyesalan seperti itu.
SWT mengisahkan dalam Al-Quran, idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka mengatakan rabbi irji'un, ya Allah kembalikan. Supaya apa? La'alli a'malu sholihan, supaya saya bisa beramal sholih. Penyesalan. Jadi ketika kita kemudian masih hidup, masih menunggu bulan Ramadan, maka harusnya bersemangat. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Jangan kemudian melakukan eksperimen yang berbahaya. Eksperimen yang berbahaya itu ya seperti ini. Jadi katanya kalau orang yang nggak beramal soleh dia menyesal ketika meninggal dunia. Saya nggak mau beramal soleh, mau nyoba, menyesalnya kayak apa? Itu eksperimen sangat berbahaya. Karena nggak ada yang kemudian bisa balik lagi setelah mengerjakan eksperimen itu, nggak ada. Nggak bisa balik lagi, cuma sekali mengalaminya. Habis itu penyesalan selama-lamanya. Di bulan Ramadan tentunya mari kita sama-sama meningkatkan amal soleh kita. Yang wajib sholatnya 5 waktu, yang masih belum perhatian harus menjadi prioritas. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang wajib itu harus menjadi prioritas. Karena kalau diurutkan dari yang paling afdol, maka sholat itu lebih afdol daripada puasa. Karena tingkatannya di rukun Islam itu nomor 2, sholat. Ibadah yang paling afdol, sholat 5 waktu. Pensyariatannya pun luar biasa, nggak melalui malaikat Jibril, tapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Isra Mi'raj. Ini ibadah yang mulia, jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Jangan kemudian ya anak kita, cucu kita kemudian nggak sholat kayak ringan saja gitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan nyuri, jangan minuman keras gitu. Itu lebih berat daripada mencuri, daripada minum minuman keras. Nggak sholat wajib. Dan untuk yang laki-laki, maka hendaknya sholat berjamaah. Yang mungkin sehat, nggak ada udzur hujan gitu, sholat 5 waktu tadi dikerjakan secara berjamaah. Bagaimana hal itu ditekankan? Pernah disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat yang buta meminta keringanan kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang menuntun, jaraknya lumayan jauh, pengen dispensasi sholatnya nggak di Masjid Nabawi. Nabi SAW memberikan dispensasi, ya sudah. Baru aja berangkat sebentar, dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Dipanggil lagi, ditanya, hatas tidak, kamu dengar adzan? Dijawab na'am, iya dengar adzan. Fa'ajib, ya kalau begitu datangi. Bayangkan itu, buta tetap datang untuk berjamaah harus. Lah ini yang sehat, yang bisa melihat jalannya masih normal begitu. Jangan sampai kemudian di masjid itu ketika jalannya sudah susah baru pengen ke masjid, jangan. Ketika jalan masih bisa lari, waduh sholat itu sekobar-kobarin. Ketika sudah jalannya susah, pengen sholat berjamaah. Sehingga kita saksikan masjid-masjid itu ya seperti Nuwun Sewune,
panti jompo. Panti jompo. Masjid itu seperti panti jompo. Kalau di sensus itu pensi udah kabeh di masjid. Nah iya, anak mudanya pada kemana anak mudanya ini? Lah ini kemunduran. Harus ya kita sebagai orang tua itu menekankan kepada anak-anak kita. Siapa lagi yang memperhatikan mereka? Ketika masih sehat, berjamaah. Kemudian di bulan Ramadan ini setelah yang wajib tadi sholat, tentunya puasa sudah jelas, yaitu terkait baca Al-Quran dan juga sedekah. Disebutkan oleh Imam Az-Zuhri, seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik, dan juga gurunya Imam Malik, mengatakan bahwasanya Ramadan itu adalah ia tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan itu adalah membaca Al-Quran dan memberikan makan. Jadi dua ibadah ini harus menjadi prioritas di bulan Ramadan. Baca Al-Quran, kemudian dermawan. Baca Al-Quran dermawan. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau, dalam riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW itu ketika di bulan Ramadan itu jawab, dermawan, lebih dermawan daripada di bulan-bulan yang lain. Karihun mursal, seperti angin yang berhembus, dermawan, banyak menyantuni. Nah kita yang punya finansial, yang punya tabungan, jangan kemudian berat-berat. Jangan berat-berat. Sisihkan untuk tadi memberikan buka orang yang berpuasa. Tetangga kita mungkin ada yang kekurangan, gitu ya. Saudara kita mungkin yang jauh ada yang kekurangan, gitu. Telepon. Tak kasih buat buka puasa ya. Anggap 20.000 sehari. Kalau sama anaknya misalkan dia anaknya berapa begitu, anggap sehari 50.000 itu kali 30 nih buat buka sekeluarga. Masaknya pakai uang ini, Masya Allah, dapat pahala buka, pahala puasa itu. Kita keluarkan uang segitu, kemudian mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kesempatan. Jangan dieman-eman, nggak dikeluarkan kayak gitu, ujung-ujungnya kemudian ditinggal harta itu menjadi hak ahli waris, Kita kesempatan masih di dunia, usahakan semaksimal mungkin. Anak ya kayak kita aja ini ya, yang punya bapak yang sudah meninggal seperti itu. Apa kita tiap hari mendoakan orang tua kita? Ingat terus sama orang tua kita, begitu. Bolak-balik nangis, ya Allah, ampunilah bapak saya, ampunilah ibu saya. Kan tidak. Kadang kita juga ingat ya doakan. Karena kesibukan yang ada. Kalau bukan kita sendiri yang mengusahakan, harus siapa yang harus mengusahakan untuk bekal akhirat? Kitanya sendiri yang mengusahakan. Sudah lewat. Ini mungkin yang bisa kita pelajari.